Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fatihus Syajurul Iqbar. Saya akan membahas tentang anak berbakat. Anak berbakat ialah mereka yang mempunyai kemampuan yang sangat menonjol, baik kemampuan tersebut secara potensial maupun yang sudah nyata, meliputi kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan kreatif dan produktif, kemampuan dalam bidang seni, ataupun kemampuan psikomotor. Adapun ciri-ciri dari anak berbakat yaitu membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendaharaan kata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian atau disebut orisinalitas dalam ungkapan verbal, memberi jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan banyak gagasan, luas dalam berpikir, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, mempunyai pengamatan yang tajam, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Terus berpikir kritis juga terhadap diri sendiri, senang mencoba hal-hal baru, mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan pemecahan-pemecahan masalah, senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah, cepat menangkap hubungan sebab akibat, berperilaku terarah pada tujuan, mempunyai daya imajinasi yang kuat, mempunyai banyak kegemaran, mempunyai daya ingat yang kuat, tidak cepat puas dengan prestasinya, peka atau sensitif, serta menggunakan firasat. Dan yang terakhir yaitu menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Apabila seorang anak sudah mempunyai 18 dari ciri-ciri tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, maka anak tersebut dapat digolongkan sebagai anak berbakat. Jika kita ingin menemukan karakteristik-karakteristik pada anak berbakat, maka kita harus melihat dari kemampuan-kemampuan yang membedakan anak tersebut dari anak-anak sebayanya. Maka kita akan menemukan karakteristik-karakteristik tersebut. Nah, terus bagaimana cara mengidentifikasi anak berbakat? Nah, untuk mengidentifikasi anak berbakat dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu bisa dengan tes prestasi belajar, tes kecerdasan, tes kreativitas, dan nominasi oleh guru, orang tua, teman sebaya, ataupun diri sendiri. Cara lain mengidentifikasi anak berbakat yaitu menggunakan strategi yang dikenal dengan The Generic Gifted Identification Strategy. Strategi ini memiliki dua tahap, yaitu penjaringan dan identifikasi. Pada tahap penjaringan dilakukan melalui nominasi guru, orang tua, teman sebaya, laporan kemampuan siswa, hasil karya siswa, pekerjaan siswa, observasi, skala atau interior, atau tes inteligensi kelompok. Sedangkan tahap identifikasi menggunakan tes inteligensi individual, tes prestasi, tes kreativitas, tes bakat seni, dan lain-lain. Semakin tinggi IQ seorang anak, maka ia akan semakin mempunyai kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Misalnya,
Mereka cepat sekali menangkap ilmu yang diajarkan sehingga gampang merasa kesal jika menghadapi orang yang tidak sepaham dengannya. Kemampuan bahasa mereka yang biasanya juga di atas rata-rata membuat mereka mendominasi pembicaraan dan sulit mendengarkan orang lain. Persoalan-persoalan yang biasanya dihadapi anak-anak berbakat adalah seputar dunia pergaulan. Perkembangan pikiran mereka lebih cepat berkembang daripada perkembangan emosinya. Biasanya terjadi anak berbakat justru dianggap aneh oleh orang lain. Anggapan ini muncul karena cara berpikir mereka yang terlalu kreatif. Mereka sering mengutamakan ide-ide yang dianggap aneh oleh banyak orang. Anak berbakat seringkali lebih suka bergaul dengan anak-anak yang lebih tua usianya, khususnya mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang yang diminati. Misalnya saja anak kelas 2 SD sangat suka bermain catur dengan orang dewasa, karena jika ia bermain dengan teman sebaya, kemampuannya berada di atas teman-temannya, sehingga permainan tidak seimbang. Beberapa anak berbakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan memilih teman, memilih jurusan di sekolah atau perguruan tinggi, dan akhirnya juga mengalami kesulitan dalam memilih karir. Masalah-masalah perkembangan yang dialami oleh semua remaja juga dialami oleh remaja berbakat, tetapi masalahnya dibuat lebih kompleks oleh kebutuhan khusus dan karakteristik anak berbakat. Kemudian kesulitan utama remaja berbakat salah satunya juga disebabkan karena lingkungan belajar yang kurang menantang pada mereka untuk mewujudkan kemampuannya secara optimal. Dalam hal ini, para orang tua dan pendidik harus peka dan kreatif dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak berbakat. Dalam keluarga misalnya, orang tua hendaknya mencarikan teman yang sesuai dengan anak-anak berbakat, sehingga ia tidak merasa kesepian. Umumnya anak berbakat lebih suka bertanya jawab hal-hal yang mendalam daripada hal-hal yang kecil dan remeh. Kesanggupan orang tua dan keluarga untuk bergaul dengan anak-anak berbakat akan sangat membantu perkembangan dirinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan melanjutkan dari Mas Fatiusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi pendidikan anak berbakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dan sekolah dapat bersama-sama mengusahakan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat, misalnya dalam membantu dan memupuk minat anak. Tokoh-tokoh dalam masyarakat dapat menjadi tutor untuk anak berbakat mempunyai minat yang sama. Nah, yang pertama, peran orang tua dalam memupuk bakat dan kreativitas anak adalah orang tua yang bijaksana dapat membedakan antara memberi perhatian terlalu banyak atau terlalu sedikit, antara memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya dan memberi tekanan untuk berprestasi semaksimal mungkin. Ada beberapa hal yang memudahkan orang tua agar lebih mantap dalam menghadapi dan membina anak berbakat. Di antaranya adalah yang pertama, anak berbakat itu tetap anak dengan kebutuhan seorang anak. Jika ada anak lain dalam keluarga, janganlah membandingkan anak berbakat dengan kakak adiknya atau sebaliknya. Yang kedua, sempatkan diri untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang ketiga, berilah kesempatan seluas-luasnya untuk memuaskan rasa ingin tahunya dengan mengajaki macam-macam bidang. Namun, jangan memaksakan minat-minat tertentu. Dan yang keempat, berilah kesempatan jika anak ingin mendalami suatu bidang, karena belum tentu kesempatan itu ada di sekolah. Dan terakhir, kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa anak berbakat umumnya tidak hanya belajar lebih cepat, tetapi juga sering menggunakan cara-cara yang berbeda dari teman-teman lainnya. Hal ini tidak jarang membuat guru di sekolah mengalami kewalahan, bahkan sering merasa terganggu dengan anak-anak yang seperti itu. Di samping itu, anak berbakat istimewa biasanya memiliki kemampuan menerima informasi dalam jumlah yang besar. Jika ia mendapat sedikit informasi, maka dia akan cepat menjadi kehausan akan informasi.
Implikasi bagi guru anak berbakat menurut Barbie dan Renzulli adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu memahami diri sendiri karena anak yang belajar tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dilakukan guru, tetapi juga bagaimana guru melakukannya. Dan yang kedua, guru perlu memiliki pengertian tentang keberbakatan. Dan ketiga, guru hendaknya mengusahakan suatu lingkungan belajar sesuai dengan perkembangan yang unggul dari kemampuan-kemampuan anak. Dan keempat, guru memberikan tantangan daripada tekanan. Guru tidak hanya memperhatikan produk atau hasil belajar siswa, tetapi lebih-lebih proses belajar. Dan yang keenam, guru lebih baik memberikan umpan balik daripada penilaian, harus menyediakan beberapa alternatif strategi belajar. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah guru hendaknya dapat menciptakan suasana di dalam kelas yang menunjang rasa harga diri anak, serta di mana anak merasa aman dan berani mengambil resiko dalam menentukan pendapat dan keputusan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini, yaitu implikasi pendidikan anak berbakat. Mungkin penjelasan saya itu tadi menutup jumpa kita pada pertemuan kali ini. Saya mewakili kelompok 8 mata kuliah Psikologi Pendidikan mengucapkan apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video maupun makalah dan PowerPoint yang kami buat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami jelaskan dan kami bagikan ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.